sejarahnya Pak Garjito masuk dalam seni itu ya kalau dulu masih kecil dia taunya ya papa itu tuh udah seniman gitu. Awalnya cuman taunya seniman lukis ya, terus kecil itu sempat diajarin bikin kartu nama gambar manual terus dia bikin kartu nama, terus hanya sekedar itu waktu masa kecil ya. Dan awalnya sih cuman taunya oh papa kerjanya cuman gambar, bukan melihat papa dari segi senimannya belum, karena ya waktu kecil nggak pernah yang namanya mengulik sejarah orang tua, terlebih papa saya. Saya baru tahu kalau papa itu seorang seniman itu kurang lebih kelas 1 SMP waktu dia S2. Jadi waktu bikin patung di depan rumah, saya sempat tanya kenapa kok masih bikin. Ternyata ada kayak ajakan untuk pameran. Kebetulan itu pamerannya kalau nggak salah ada di Filipina, tapi aku nggak tahu itu tahun berapa, kurang lebih sekitaran umur aku 6 SD sampai 1 SMP lah. Itu baru tahunya di situ. Dan sebesar apa nama Pak Pamungkas, jujur di umur segitu pun masih nggak tahu gitu. Sebenarnya kalau di saat produktif papa dulu itu memang fokus, nggak peduli sama kanan kirinya. Walaupun mau dia bekerja sendiri, dia bekerja dengan tim. Beberapa kali kalau aku lihat secara pribadi sih fokus benar-benar melihat detail. Itu yang saya rasakan saat itu waktu kecil kan, maksudnya kenapa papa seperti itu, kenapa bikinnya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu itu tuh jadi kayak terjawab beberapa tahun ini. Oh ternyata seperti itu toh. Kalau proses tetap yang saya pegang sampai sekarang, Pak Garjito itu tetap fokus, nggak peduli siapapun. Kalau udah fokus tuh jadi udah lupa diri gitu. Seperti saya sebenarnya, jujur saya kalau sudah motret udah fokus satu, saya kalau diganggu apapun kayak melihat orang itu tuh nggak ada. Sama ya papa saat mengoles, saat menciptakan cetakan, saya di situ pun kayak nggak dianggap gitu waktu itu. Benar-benar total ya. Benar-benar total. Dan mungkin di titik saya ditegur itu mungkin di saat bapak itu sudah mulai terganggu titik fokusnya, jadi saya sempat ditegur keras. Jadi mungkin ya itu kayak otomatis jadi kayak ke saya juga. Isi. Tapi saya tuh kayak punya namanya orang anak seniman, kan? Pasti punya pikiran tuh kalau daftar udah ketahuan nanti takutnya diarahinnya ke sama jalurnya sama beliau. Jadi aku nggak jadi. Akhirnya saya nyari kuliah tempat lain, saya ke MSD. Oh di MSD. Di MSD. Jujur saya nggak lulus. bukan nggak lulus tapi mangkir. Tapi ilmunya dapat. Ilmunya dapat. Yang ada cerita lucu bahwasanya saat tahun 2013 itu bisa dibilang direkturnya MSD itu Pak siapa itu rambutnya gondrong. Pak Wardoyo. Pak Wardoyo, ya. Ternyata Pak Wardoyo itu tuh temennya Papa. Jadi waktu ospek itu saya kayak mulai tahu ternyata temennya apa. Jadi kayak nggak enak sama teman-teman satu angkatan. Kan di MSD sama di ISI kan dosennya sama atau? Iya, dosennya sama. Kalau MSD dan ISI itu MSD itu beberapa dosen dari ISI. Nah, itu waktu pertama kali tahu Pak Wardoyo ternyata teman Papa, awalnya kaget, sangat kaget. Terus kedua kayak nggak enak juga karena sama teman-temannya dikira pasti juga dong kalau orang yang baru mau masuk seni tahu ada satu orang yang dulunya adalah anak orang seniman kan jadi nggak takutnya ada privilege. Tapi saat itu saya bilang enggak, itu bukan privilege, itu hanya sekedar persahabatan.
Dan awalnya saat kaget Pak Wardoyo itu temennya papa, waktu pulang saya bicara sama ibu, sama mama, bener kok, terus dibukain album foto saat papa nggak ada, yang perwakilan dari API Pak Wardoyo. Waktu perwakilan pidato di sini saya Pak Wardoyo. Oh betul. Saya harus minimal ketemu sama teman-teman seangkatan Pak Darjito gitu. Mau istilahnya kayak dapet ceritanya Pak Darjito dulu, terus nanti saya breakdown untuk gimana visualnya, dan nanti pun itu bakal aku kalau mau pun ya API mau minta akan